Terima kasih Pak Lutfi, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Forkapi atas undangan ini, dan mohon izin Prof. David Cangara dan Bu Oktaviana untuk menyampaikan terlebih dahulu. Monggo Pak. Terima kasih. Baik, layar sudah bisa ditampilkan. Di Kementerian Kesehatan kita, sebelum itu kami sampaikan bahwa topik yang harus saya sampaikan itu tatanan baru. Tapi karena tatanan baru itu belum ada, jadi fenomena tatanan baru yang ingin saya sampaikan. Seperti di Kementerian Kesehatan itu sudah ada tatanan yang jadikan kebiasaan baru, jaga jarak, cuci tangan, hand sanitizer, gizi seimbang, rajin olahraga, say hello, tidak jabat tangan, gunakan uang elektronik, tibanya di rumah langsung mandi. Nah itu sudah dimulai mungkin itu nanti akan menjadi kebiasaan kita. Nah kalau kita lihat di masa transisi perubahan ke era tatanan baru itu ya, di masa pandemi ini, kita lihat ini sampai di Kompas misalnya beberapa media, orang yang rajin ke masjid pasti dijuluki saleh. Saat pandemi mereka bisa dianggap salah. Kaum Adam yang berangkat Jumatan biasanya kena tegur secara sosial. Saat pandemi mereka yang pergi Jumatan malah ditegur. Ini sempat kita alami di kota-kota ini. Islam jelas agama yang bersandar pada iman. Hari ini kita juga mempertahankan imun, ya. Penting juga setelah iman itu. Yang harus diusahakan sekuat tenaga demi mengamankan keadaan. Pepatah pun ikut berubah. Bersatu kita buntu, bercerai, berjarak kita teguh. Rumah-rumah kita tak lagi ramah dengan tamu karena dianggap membawa petaka. Kini semua orang bertemu dengan enggan bersalaman, kalau bisa secepatnya menyingkir dari pertemuan tersebut. Pulang kampung yang adalah mudik itu masih dianggap suatu yang mulia di masa yang lalu, saat ini dicurigai membawa berkah. Berikutnya kita lihat bagaimana kondisi di Indonesia pada saat pandemi ini. Pandemi COVID-19 kita lihat berdampak pada krisis kesehatan. Tatanan baru menjaga kesehatan, ada tes kesehatan, perlengkapan kesehatan, bisnis, jamu makin marak. Ya. Kita juga lihat PSBB, semi lockdown gitu, social distancing, psychological distancing sudah kita alami dalam kurang lebih 2 bulan, dan diharapkan kita sudah bisa belajar dari situ sehingga diperlonggar. Kemudian alternatif teknik interaksi. Next ya. Media digital, webinar, kuliah daring, bisnis, pasar virtual. Jadi Prof. Arif juga mengatakan dulu targetnya 10%, sekarang 100%. Jadi kondisi ini sangat memaksa kita untuk berubah cepat. Nah, yang perlu kita pertimbangkan juga, dan ini juga terjadi, krisis kesehatan ini berdampak pada krisis nafkah. Orang nggak bisa cari nafkah, nggak bisa keluar. Dan bisa berdampak pada krisis daya beli. Sebagian dapat BLT, sehingga ketika PSBB diperlonggar, itu membutuhkan suatu bagaimana mengandalkan kesadaran, kewaspadaan, dan komitmen individu, human capital, setelah belajar 2 bulan ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator, kondisi yang sedang terjadi. Membutuhkan bagaimana kita meningkatkan solidaritas sosial dan prinsip kemitraan. Sekarang kita beli ke tetangga juga yang tadi tidak bisnis juga bisnis, untuk saling memperkuat. Bagi yang nggak mampu, ada yang mau memberikan Indomie, macam-macam ya, untuk solidaritas sosial itu.
Dan kita mengutamakan kepentingan bersama, saling perkuat, saling melindungi dalam memperkuat community capital. Krisis daya beli ini tampaknya berdampak pada krisis pangan. Ini yang berpotensi terjadi. Sehingga membutuhkan tatanan baru dalam interaksi sosial personal, komunitas, dan publik. Mungkin dibutuhkan nanti akses pangan yang murah, terjangkau di komunitas itu dengan distribution center, koperasi, BUMDes, dan sebagainya. Itu menjadi kebutuhan. Pola transaksi digital bisnis dan kesenjangan akses digital terjadi. Sehingga disinilah kesulitan pasar para petani untuk memasarkan produknya bisa diatasi dengan market virtual tadi. Dan di sini dibutuhkan lumbung pangan, lumbung hidup, diversifikasi pangan sebagai natural capital, sehingga kesulitan-kesulitan karena faktor tadi bisa diatasi. Dan itu sudah banyak dilakukan petani dan urban farming di tingkat pekarangan. Begitu. Pengelolaan pangan lokal, local knowledge, local wisdom, seperti sagu, pisang, dan pengganti karbohidrat, nasi, itu mendapatkan momentumnya pada saat itu. Masalahnya adalah berapa lama akan berlangsung. Ini yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi ada ketidakpastian. Ada yang memperkirakan pada waktu itu bulan Juni, ada yang sampai tahun 2021, ada yang memprediksi sampai tahun 2024. Seberapa jauh kita telah beradaptasi dan berusaha beradaptasi secara antisipatif akan hal tersebut. Jadi di sini kita lihat ada ketidakpastian waktu recovery. Negara yang sudah dinyatakan bebas dari virus COVID terinfeksi lagi, kita saksikan, kala membuka diri dengan negara lain. Kecuali seluruh dunia ini sudah bebas dari COVID, barangkali baru. Untuk bebas sembuh total, dibutuhkan vaksin yang manjur untuk virus. Tapi entah kapan akan benar-benar siap serta aman digunakan. Adanya pandemi di belahan dunia lain potensial berdampak pada tekanan yang besar. Next. Lebih buruk dibandingkan dengan periode 1929 sampai 1939. Ada yang memperhitungkan seperti itu. Selain mengancam ekonomi, ternyata juga peradaban dunia. Sebagian besar negara dunia serentak mengalami dengan ukuran skala ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun 1929 pada waktu itu. Impact-nya saat ini sangat besar, dengan penduduk yang lebih besar, dengan korban yang lebih banyak. Sehingga ada yang memberikan ancaman depresi ekonomi dunia ini berdampak merubah tatanan dunia. Kita lihat China sudah mengembangkan uang virtual, ya. Dan Amerika konon akan mengembangkan vaksin yang disertai dengan chip, yang itu digunakan untuk pembayaran dan sebagainya. Nah, hal seperti itu harus kita antisipasi. Sebetulnya ada konspirasi apa di balik itu. Kita untuk waspada. Next, perubahan tatanan sosial. Semua tatanan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan lain bisa berubah secara drastis. Ini berimplikasi kepada kebijakan anggaran yang tadinya penelitian tiba-tiba jadi 50% anggaran pemerintah dialokasikan untuk memulihkan perekonomian. Swasta dan masyarakat juga demikian, mengalihkan anggaran. Anggaran pemerintah dengan jaringan pengaman sosial untuk bisa emergency exit plan, pendidikan dan kesehatan untuk prioritas di awal kebangkitan ekonomi pasca COVID ini menjadi prioritas. Jadi perlunya kekuatan ekonomi mikro, kecil, dan menengah menjadi prioritas sebagai prime mover perekonomian nasional yang tidak terlalu besar ketergantungannya kepada negara lain,
Justru itu momentumnya sekarang. Harus kita bangun natural capital, community capital, social capital, dan berpusat pada human capital. Perubahan perilaku masyarakat juga demikian terjadi. Bisnis berbasis digital berkembang. Penjualan online, pembelajaran online, kesehatan, pelayanan kesehatan online. Jadi nanti ada, dalam diskusi kemarin itu ada telegisi. Kalau orang gizi, dia bisa melalui online, di situ bisa dibangun jaringan tentang di mana ahli gizi, di mana dokter, dan seterusnya. Dan itu satu inovasi-inovasi. Sekarang mungkin belum terbayang, tapi itu bisa menjadi kenyataan pada waktu yang akan datang. Jadi pikir ke depan. Karena bisa sampai tahun 2024 tadi ya, kantor serta mal pada sepi. Kita lihat di tingkat keluarga, perilaku pariwisata bisa berubah. Paket-paket wisata murah mungkin lebih diminati karena keluarga berpikir untuk safety net, ya, menghadapi ketidakpastian waktu untuk full recovery. Next. Dan juga pertahanan negara. Senjata perang akan lebih banyak pada penjualan yang senjata yang sifatnya cyber, super canggih, dan mungkin beralih kepada senjata biologis. Ada yang mencurigai virus ini senjata biologis, walau alam. Industri senjata akan mungkin secara konvensional, ya, senjata konvensional akan redup karena dunia tidak sanggup membiayai perang yang mahal. Semua mengalami depresi ekonomi. Sehingga yang kita perlu lakukan adalah bagian memperkuat human capital, social capital untuk mampu mengelola community capital, natural capital, dan economic capital. Next. Perilaku masyarakat, manusia akan semakin religius, lebih higienis, sudah kita lihat fenomenanya itu, dan ramah dalam family, keluarga. Ya. Kita suka menghabiskan waktu di rumah, bahkan juga lebih suka bekerja di rumah. Konsumsi BBM lapisan atas masyarakat berkurang. Kami selama COVID ini hanya mengisi BBM 2 kali, padahal sebenarnya 4 kali sebulan. Gitu. Karena masyarakat lebih sedikit bepergian dan berinteraksi tatap muka. Dan secara publik, yang dibutuhkan adalah mass transportasi yang terkelola secara aman. Ini yang harus diantisipasi dan segera direspon. Namun, lapisan bawah masyarakat kondisinya sebaliknya dan terancam tidak aman, seperti yang ada di gambar bawahnya itu. Kita bisa, itu semua dilakukan sebenarnya bukan keinginan, tapi terpaksaan. Tapi juga bisa juga kenekatan. Gitu. Sehingga kita lihat ada yang pakai masker, ada yang tidak, mungkin kebiasaan merokok, nanti kayak tadi disampaikan ada denda ya, bisa berkurang. Nah, virus corona ini, next ya, banyak negara menempuh arah yang salah dalam penanganan COVID ini. Itu menurut WHO. Tidak realistis untuk berharap vaksin virus corona itu akan segera ditemukan. Pandemi virus corona akan menjadi semakin buruk jika pemerintah gagal bertindak tegas. Amerika Serikat bahkan sudah secara resmi menarik keluar dari WHO ya, tengah pandemi virus corona ini. WHO akui virus corona ini mungkin menyebar melalui udara. Dan ini sudah diakui juga di Indonesia. Ketika terjadi bahwa juru bicara mengatakan virus udara bisa melalui udara, kemudian diralat lagi oleh juru bicara hanya melalui droplet. Suasana seperti ini membuat bingung. Kalau kenyataannya memang bisa melalui udara, betapa bahayanya. Ini bisa kita indikasikan lihat indikasi dari yang banyak terkena virus itu, lapisan menengah ke atas, yang punya AC, kantornya punya AC, dan sebagainya. Pandemi COVID-19 ini memburuk, bukan saatnya kita bersantai. Apa kata WHO? Ini ada 2 jabat di WHO.
kekacauan pesan dari para pemimpin itu merongrong kepercayaan publik dalam upaya mengendalikan pandemi ini. Ini harus disadari oleh para pemimpin. Virus masih menjadi musuh masyarakat nomor satu, namun tindakan banyak pemerintah dan orang tidak mencerminkan hal itu. Nah, ini komunikasi publik disampaikan oleh Pak Rektor. Komunikasi pembangunan yang disampaikan Pak Rektor tadi sangat harus terpanggil untuk berperan. Kita semua bisa jadi wartawan, bisa menjadi pembawa berita, bisa menjadi penyebar informasi. Diperlukan langkah-langkah serius, menjaga jarak, mencuci tangan, dan mengenakan masker itu menjadi hal yang fenomena yang akan berkelanjutan. Jadi tidak akan ada lagi kembali ke normal lama di masa mendatang. Itu menurut WHO. Jika dasarnya tidak diikuti, hanya ada satu jalan bagi pandemi ini. Akan menjadi lebih buruk, dan lebih buruk, dan lebih buruk lagi. Karena ternyata bermutasi pandemi, virus itu. Pelonggaran beberapa langkah pembatasan di Amerika dan pembukaan sejumlah daerah telah menyebabkan penularan yang intens. Di Indonesia juga begitu PSBB dikendorkan, apa yang terjadi? Ternyata juga semakin meningkat. Entah itu karena semakin banyak tesnya atau memang semakin meningkat. Bukan tes semakin meningkat jumlahnya. COVID-19 dan dampak ekonomi ini ternyata terjadi juga di belahan Afrika sana. Pekerja kebun binatang pun rela tidak digaji bekerja, karena sayangnya pada binatang. Dan kalau dengan binatang seperti bagaimana kita dengan keluarga? Next ya, bagaimana tatanan dunia pasca pandemi corona? Pandemi virus corona telah mengubah kehidupan sehari-hari. Agak cepat dikit slide-nya. Perubahan besar apa yang akan terjadi? Bagaimana sosok tatanan kehidupan global setelah pandemi 19 berakhir? Nah, ini insya Allah nanti Prof. David, ahli komunikasi, bisa mengurainya. Tiongkok mendeklarasikan negaranya sudah menang melawan COVID. Karena itu dia membuka kembali kota-kotanya secara ternyata kembali terinfeksi virus. Mungkin baik ya, karena virus tersebut bermutasi sangat cepat, baik bagi masyarakat. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Warga kembali terinfeksi, akibatnya berinteraksi lagi dengan warga negara lain yang masih dilanda pandemi. Itu kondisi-kondisi, fenomena-fenomena yang membuat kita harus mau tidak mau membuat tatanan, membangun tatanan baru. Memerlukan pemikiran yang cemerlang dan berani. Slide-nya mohon digeser. Ketinggalan jauh. Sekarang ini saat perubahan berlangsung amat cepat dan masif. Terus, yang terinspirasi oleh dorongan sains dan teknologi atau karena tarikan krisis kesehatan global. Sangat sulit menemukan ramalan yang tepat dan akurat. Jadi kalau ada ramalan jadi pertimbangan saja. Dan kita bisa untuk mengembangkan daya saring atas informasi yang ada. Dunia dalam moda maju sangat cepat. China Desember 2019 melapor pada WHO terkait SARS dan COVID-2 ini. Tidak ada yang bisa memprediksi dalam hitungan bulan konsumerisme global itu ternyata bisa dilindas oleh roda industrinya sendiri. Ada banyak yang membebas tugaskan karyawannya. Distribusi produknya juga mengalami hambatan. Sebegitu cepat. Ya. Sekarang apa yang terjadi dan ke depan apa yang akan terjadi? Tidak luput Alvin dan Heidi Toffler dalam Future Shock itu meramalkan naiknya kecepatan dalam kehidupan. Masyarakat akan kewalahan mengikuti kecepatan laju perubahan itu. Ini sudah jauh hari disampaikan. Tapi ya kita kurang antisipatif juga. Akibatnya adalah shock sosial dan atau personal. Bagaimana kondisi lockdown di Eropa? Kita lihat gambar di atas itu. Tempat wisata demikian sepinya. Padahal kalau hari biasa kita lihat sana penuh ya, banyak sekali.
Demikian juga di Berlin, kosong. Di Indonesia masih beraneka ragam kondisi kota itu. Next. Fenomena sosial baru potensial terpolahkan di Indonesia. Dampak pandemi COVID telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif. Sekali lagi, harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkan. Ragam persoalan yang ada telah menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat. Boleh jadi peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah yang dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Kita harus siap-siap itu, dan peranan komunikasi pembangunan mempersiapkan itu. Jadi mendidik masyarakat untuk mempersiapkan. Adanya himbauan dari pemerintah untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah sejak awal kemunculan virus ini di Indonesia. Mungkin nanti ada pola kerja yang sekarang sudah ada ya, di rumah bisa menghasilkan nafkah. Itu akan semakin luas. Dan dominasi-dominasi kapitalis dari luar itu bisa dikonter oleh kegiatan di mana kalau solidaritas kita ini berkembang. Solidaritas kata kuncinya. Keadilan, gotong royong, itu mendapatkan momentumnya seharusnya sebagai tatanan baru yang sebetulnya sudah ada di kita ya. Pola kebiasaan masyarakat yang guyup, senang berkumpul, bersama makin untuk terbiasa melakukan pembatasan sosial tanpa mengurangi value yang ada. Secara fisik kita melakukan pembatasan, tetapi secara value mestinya sosial kapital itu justru harus diperkuat secara positif dalam pembangunan. Pasar virtual makin mendesak sampai ke jaringan global. Nah, next, tantangan di era 4.0 ini juga seharusnya mempermudah interaksi hulu hilir dalam sistem bisnis ya, di pertanian sistem agribisnis, bukan justru menjadi kendala dengan virtual ini. Pembenahan sektor pertanian di sektoran harus dilakukan, dan petani untuk kondisi di pertanian harus dikondisikan menjadi siap untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis. Di sini sebagai kebutuhan dan berperilaku, skill yang dibutuhkan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini adalah bagaimana informasi media dan teknologi bisa kita miliki kemampuan itu. Dengan indikator di dalamnya apa yang dilakukan. Learning dan innovation skill, akses teknologi komunikasi, akses inovasi, dan life and career skill. Kita harus bisa merancang dengan kondisi seperti ini, apa yang ada dalam leadership and responsibility, etik dan moral, value, dan seterusnya. Dan komunikasi yang efektif, dan berkomunikasi yang efektif. 95% aktivitas itu adalah komunikasi dalam hidup ini. Next. Sosiolog Tomka mengatakan bahwa masyarakat tidak stagnan, mengalami proses yang senantiasa berubah dengan sederajat kecepatan, intensitas, irama, dan tempo yang berbeda-beda. Di sini tantangannya. Jadi sangat dipengaruhi oleh 4 hal ya. Yang pertama, akses perkembangan teknologi. Yang kedua, sikap adaptasi. Apakah kita statis, reaktif, proaktif, atau antisipatif. Kita nampaknya posisinya masih reaktif, belum sampai proaktif atau antisipatif. Pada kecenderungan utama ya, bahwa 4-4-nya itu harus dilakukan, tetapi situasi yang untuk adaptasi yang bagus ya, yang antisipatif itu tidak jadi korban, gitu, tidak terkena risiko. Yang ketiga adalah tingkat dinamika perkembangan human dan social capital. Disinilah peran komunikasi pembangunan itu membuat pintar, dan di penyuluhan itu karena komunikasi pembangunan yang memfokuskan pada pendidikan itu membuat cerdas, ada hati di sana, ada sikap yang bisa membuat cerdas. Dan yang keempat, situasi krisis saat ini contohnya.
Next ya. Nah, itu kita lewati aja. Nah, pengembangan human capital ini kami juga tawarkan dalam kelompok diskusi yang lain kemarin. Next, sebelumnya. Berkembang dari tidak berdaya, kurang berdaya, berdaya, dan mandiri. Tidak berdaya itu dia adaptasinya pada masa lalu, apa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya itu yang dilakukan. Orientasinya ke situ. Kurang berdaya, daya adaptasinya reaktif. Terjadi risiko baru bereaksi. Bisa jadi korban. Ya. Daya saringnya adalah masa lalu dan masa kini. Tapi bukan value yang positif. Ya. Sebelumnya, gambarnya. Dan terus, sebelumnya. Ya, meningkat jadi berdaya, independen. Kurang berdaya itu dependent, berdaya itu independen, dan daya adaptasinya proaktif. Ketika ada fenomena, segera bertindak, membersihkan. Daya saringnya masa kini. Dan dia punya daya saing, mampu berpikir optimal, bertindak optimal, efisien. Dan puncak dari human capital itu adalah kemandirian, yang ditandai dengan daya adaptasi yang antisipatif, daya saring masa kini dan masa depan, memiliki daya saing, berpikir optimal, rasional, tetapi juga bermutu, berorientasi kepada kebutuhan masyarakat dan stakeholder-nya. Dan satu lagi daya yang perlu ada ya, daya sanding, kemampuan bermitra sinergis. Ini usulan kami dari hasil penelitian, dari pemberdayaan masyarakat, untuk mengembangkan human capital ini. Dan peran komunikasi sangat penting di situ. Nah, human capital yang berkembang ini melalui komunikasi akan memperkuat modal sosial. Next. Yang unsur-unsurnya adalah trust, value, norma yang semakin adaptif, reciprocity, ukuran yang adil, sehingga jadi partisipasi di sana. Dan tindakan yang dilakukan adalah proaktif, kalau bisa antisipatif. Nah, dengan modal manusia dan modal sosial seperti itu, diharapkan bisa mengelola secara optimal community capital, ekonomi kapital, natural capital, dan lain-lain. Next. Nah, kami mempunyai usul untuk mengembangkan energi sosial budaya kreatif dari kajian kami di NTT tahun 1990 ya. Kenapa di situasi alam yang sedemikian parah, kritis gitu, tapi bisa bertahan? Tentunya mereka punya energi sosial ini, dan ini ternyata bisa dikembangkan di era pembangunan sekarang. Ada 3 komponen, ya, yaitu ideal, dan forensik. Kita ajak mimpi bersama, kita mau mewujudkan apa? Dalam diri kita sendiri, dalam keluarga kita, dalam masyarakat sekitar kita, kelompok kita, dan sebagainya. Kondisi ideal ini akan memancing ideas, cara mewujudkannya secara kreatif, ide-ide, program, metode, teknik, dan sebagainya, secara kreatif. Tidak berorientasi masa lalu terus, tapi open. Ya. Nah, ketika ideal ini bisa menghasilkan ideas, maka kita bisa memilih jaringan kerjasama dengan siapa, prinsip, mitra kita siapa. Dan kita di sini social engineering, kita yang merekayasa. Apabila ini tidak terbentuk, seperti kondisi sekarang, ini banyak yang tidak terbentuk. Akibatnya, pihak lain yang mendominasi kita, yang mengendalikan prinsip. Nah, di tingkat desa, next, ya, kita sudah ada konsep yang disebut dengan smart village. Di kota ada smart city, dengan gambaran seperti itu. Yang mencakup smart government. Nah, ini menjadi tantangan. Tatanan baru nanti. Smart community, smart environment. Ini harus kita lihat. Nah, muaranya nanti ada yang mengarah pada smart relationship. Indikator-indikatornya apa? Bedanya smart village, smart city bisa dilihat di Kota Putih itu. Nah, intinya apa? Mari kita lihat ajaran leluhur dalam menghadapi COVID ini. Value, karakter yang unggul ini yang kita ada mulak sariro, bagaimana melihat diri kita sendiri, potensi kita, nilai-nilai yang perlu kita harus merenung, hening, hanung, menang ya.
Kita untuk meraih leading di situ, kita perlu mawas diri, mencari titik terang, mohon petunjuk, untuk bisa menaklukkan ego kita sendiri yang selama ini pengen mendominasi pihak lain. Yang dibutuhkan adalah kita saling teposulairo dan seterusnya ya, sabar, menerima, itu kalau dikupas cukup dalam. Eling, mengingat pada Tuhan, bahwa sadar bahwa kita ini nggak ada apa-apanya sebenarnya, tapi dengan petunjuk dari Allah kita bisa melakukan segar, tidak menutup diri, waspada, sederhana, andap asor, rendah diri. Nah, jadi ketika kita berhoak-hoakan itu sebenarnya bukan komunikasi pembohongan, kata Pak Juara kemarin ya. Tapi kita mau mendengar, jadi kalau komunikasi yang baik itu, kita ibarat makan kue itu, kita berikan kue sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau kebanyakan terbuang, sia-sia, andap asor. Mau mendengar, kita bekerja sama. Dan syaratnya itu adalah dialog. Hidup rukun damai dengan semangat pekerjaan nyata, gotong royong, dan sebagainya. Saatnya sekarang ini. Energi sosial dan nilai-nilai lokal. Ini salah satu contoh, tapi di beberapa daerah punya nilai-nilai lokal yang luhur. Memang ada karakter jati diri itu yang tidak, atau kata Mukhtar Lubis itu, ada yang negatif, tapi itu yang kita singkirkan. Karena itu tidak pada kondisinya sekarang kita tanam yang baru ini. Tata krama kita menghargai adab. Kita beradab dimanapun kita. Adab itu juga dinamis, bisa berubah. Saya kira demikian ya, saat ini kita perlukan penyiapan komitmen kuat untuk mewujudkan beberapa strategi mendasar di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya pasca pandemi COVID-19 ini. Terima kasih.